Untuk tanaman salak ini kan tanaman palem-paleman, tanaman asli Indonesia. Kalau kita lihat kan ada banyak buah, ada anggur, apel, durian dari luar negeri banyak. Tapi kalau salak kan nggak ada yang dari luar negeri, karena yang bagus baru dari tempat kita, dari Indonesia. Jadi prospek salak ini cukup bagus untuk pasar ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Agung Saputra. Kita sebagai owner dari Omah Salak yang ada di Turi, Sleman, tepatnya di Jalan Perum Gama Asri, Kenteng Wonokerto, Turi, Sleman. Kita berusaha di bidang salak ini dari kecil, istilahnya karena orang tua itu sebagai petani salak, tapi memang dulu petani istilahnya kan petani tradisional, jadi cuma menanam, budidaya, panen, dijual ke pasar. Dari itu kan kita berpikir kalau cuma bertani secara tradisional istilahnya kita akan ketinggalan. Jadi dari itu, dari orang tua yang bertani tradisional, kita mengubah istilahnya mindset petani yang dulunya kebun cuman sebagai kebun produksi, kita ubah untuk jadi kebun wisata. Jadi kita membuka kebun wisata yang awalnya istilahnya juga sekaligus untuk promosi. Jadi kita tata kebun sedemikian rupa, jadi kebun kita bersihkan, kita rapikan, setelah itu kita undang tamu untuk bisa datang ke kebun, karena yang datang begitu banyak. Dari tahun 2005 sampai 2009 kita buka di beberapa kelompok tani, jadi kita membuat desa-desa wisata. Tapi di tahun 2010 kita kena erupsi Merapi, jadi akhir 2010 itu banyak kebun petani yang rusak. Jadi istilahnya usaha kita berhenti. Setelah itu awal 2011 kita mulai konsentrasi di Omah Salak ini. Jadi kita fokuskan untuk edukasi, jadi wisatawan atau pengunjung bisa belajar mulai dari cara budidaya, jadi ikut beraktivitas budidayanya mulai dari penyerbukan, pemanenan, bahkan sampai pengolahan. Jadi istilahnya sampai jadi produk. Bahkan kita juga membuka pelatihan-pelatihan untuk agrobisnis, misalnya mau berlatih atau belajar tentang budaya pertanian, bahkan sampai pemasarannya. Jadi mungkin awalnya seperti itu. Berjalannya waktu kita juga undang buyer-buyer untuk pasar modern seperti supermarket. Kita promosi ke buyer langsung, loh ini kita itu dari daerah asal salak. Jadi kita bekerjasama dengan kelompok tani, kita punya lahan puluhan hektar, kita siap nyuplai. Kalau PO datang hari ini, misalnya nanti terus malam, biasanya kita koordinasi dengan kelompok untuk petik pagi, siang kita kemas, sore kita kirim, pagi sudah sampai ke toko. Jadi 1 kali 24 jam dari panen itu kita menang di kualitas kesegaran, jangan istilahnya bisa dipajang di toko itu lebih awet, dan kita juga bisa bersaing dalam hal harga karena kita memotong beberapa mata rantai distribusi. Setelah itu kan pengunjung itu juga berkembang, buat saya diajari cara budidayanya. Dari itu kan kita merekrut petani-petani itu sebagai pemandu, karena petani itu mereka sudah ahli dalam budidaya, jadi mereka sudah bisa menjelaskan mulai dari cara penanaman sampai pasca panen. Jadi mereka kita ajak untuk bareng-bareng kita kelompok tani atau anggota petani itu sebagai pemandu. Tapi kan jadi seperti itu kan kita buat paket-paket untuk pendidikan. Jadi mulai cara budidaya karena kita juga merekrut kelompok atau petani-petani, jadi mereka juga ada pemasukan untuk petaninya, dan juga kebun-kebun yang didatangi itu bisa ada istilahnya kontribusi tiket masuk untuk kebersihannya, dan juga kalau panen mereka juga bisa menjual produknya dengan istilahnya harga yang lebih bagus daripada ke tengkulak. Jadi seperti itu. Setelah itu juga permintaan pengunjung, misalnya kita butuh istirahat,
kita buat gubuk-gubuk di kebun-kebun. Habis itu mungkin karena mereka nyaman, kerasan, lama, terus mungkin juga butuh minum atau makan, jadi kita istilahnya berkembang. Jadi seperti itu, dari cuman metik terus latihan budidaya, habis itu mereka pengen kuliner, bahkan untuk pengolahan hasil pertanian yang dulu salak cuman buah segarnya, setelah bisa kita olah untuk dodol salak, jenang salak, bakpia salak, bolen salak, dan mereka juga pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Jadi kita bisa mengajari atau buat workshop untuk pengolahan salak juga. Untuk tanaman salak ini kan tanaman palem-paleman, tanaman asli Indonesia. Kalau kita lihat kan ada banyak buah, ada anggur, apel, durian dari luar negeri banyak. Tapi kalau salak kan nggak ada yang dari luar negeri, karena yang bagus baru dari tempat kita, dari Indonesia. Jadi prospek salak ini cukup bagus untuk pasar ekspor. Kebetulan kita dari 2005 kita kontrak supplier dengan Carrefour, terus 2006 kita tambah dengan Hypermart, 2007 kita tambah dengan Toserba Jogja. Jadi untuk mencukupi kebutuhan itu kita mengembangkan, bekerja sama dengan banyak kelompok. Bahkan di akhir tahun 2008 kita membuka pasar ekspor, kebanyakan ke Cina. Tapi setelah itu kita sekarang berkembang yang paling banyak di kelompok petani kita itu ke Thailand malah yang banyak. Jadi kita bekerja sama lebih dari 40 kelompok tani, dan satu kelompok tani rata-rata ya anggotanya sekitar 40 anggota, bahkan ada yang satu kelompok itu lebih dari 100 anggota. Jadi kalau kita pemberdayaan ke masyarakat atau kerjasama dengan kelompok tani atau petani, kita bekerja sama lebih dari 40 kelompok tani dengan rata-rata 40 anggota. Kita bekerja sama dengan lebih dari 1.600 keluarga petani, dan istilahnya setelah dengan ekspor sampai sekarang bisa berjalan dan dilanjutkan oleh kelompok tani, kita istilahnya fokus untuk pengembangan pemberdayaan wisatanya, termasuk untuk pengembangan desa-desa wisata. Dan alhamdulillah di tempat kita sudah berdiri banyak desa wisata yang juga bekerjasama dengan kelompok-kelompok tani kita. Kalau dulu di tempat kita itu kan salaknya itu istilahnya salak lokal, jadi salak Jawa istilahnya. Setelah itu dari awal tahun ya akhir 80-an atau awal 90-an itu ada salak pondo. Jadi salak pondo yang pertama itu salak pondo hitam, itu yang cirinya kulitnya hitam, kalau dagingnya malah putih. Setelah itu dari tahun akhir 80-an sampai awal 90-an. Setelah itu ada salak pondo super, itu yang sekarang banyak kita kembangkan ya. Salak pondo super itu rasanya lebih renyah. Kalau yang salak pondo hitam itu rasanya lebih manis memang, tapi kurang renyah dan juga agak kecil, produktivitasnya kurang. Setelah itu kita ada salak pondo super ini yang sekarang kita kembangkan, yang varietas yang paling banyak dan juga yang kita ekspor. Itu yang warnanya coklat kemerah-merahan, yang kalau warna dagingnya agak kuning, itu yang salak pondo super. Setelah itu ada juga salak madu. Kalau salak madu itu memang lebih manis, tapi mungkin produktivitasnya agak kurang, dan juga karena lahan di tempat kita di Sleman itu udah banyak ditanami tanaman salak pondo super. Jadi untuk yang salak pondo madu agak kurang pengembangannya. Jadi kita sampaikan untuk tanaman salak ini kan tanaman palem-paleman. Jadi tanaman palem-paleman seperti kelapa sawit, salak itu dimanapun bisa tumbuh sebenarnya, tergantung bagaimana cara kita budidaya. Untuk tanaman salak ini kan karena ini kecil, jadi kita tanam dengan jarak 2 kali 1,5. Jadi pertama kita membuat galuran seperti kalau kita nanam cabai, ini dengan jarak 2 meter, nanti kita tanam 1,5. Kalau dulu nanamnya ini malah di paritnya, jadi kan kita buat bedengan, kita parit, setelah ini tumbuh, yang gulutannya itu kita pakai untuk nimbun. Itu setelah, jadi ini untuk tanaman yang di sini seperti ini aja, ini kita tanam dari tahun 2000, jadi ini udah 20-an tahun. Itu kita tanam dengan jarak 2 kali 1,5. Jadi kalau 1 hektar itu rata-rata ya muat 3.000 rumpun. Ini kita tanam dari hasil cangkokan, jadi kita pengembang biakannya itu dari cangkok. Setelah kita cangkok, kita semai, terus kita tanam. Itu nanti umur sekitar 6 bulan itu
tanaman tuh mulai tumbuh anakan. Anakan itu biasanya kita matikan, terus kita sisakan 1 atau 2 untuk indukan. Jadi dulu nanam 1 atau 2, nanti kalau tumbuh anakan di awal-awal tuh sebagian kita matikan, sebagian 1 atau 2 batang untuk indukan. Setelah nanti umur 1 tahun biasanya itu mulai muncul anak lagi, anakan muncul lagi, itu bisa kita cangkok untuk pengembangan biak, untuk pengembang biakan atau untuk perluasan lahan biasanya. Setelah umur 1,5 tahun biasanya udah mulai muncul calon bunga. Muncul calon bunga itu bisa kita serbuk, nanti setelah umur 2 tahun itu udah mulai panen biasanya. Karena dari bunga sampai panen biasanya 6 bulan. Untuk perawatan paling yaitu pemupukan. Kalau pemupukan itu biasanya yang paling bagus sebenarnya setahun 2 kali, yaitu awal musim penghujan sama akhir penghujan. Jadi kalau awal penghujan itu biasanya untuk maju pas panen raya, tapi nanti kalau akhir musim penghujan tuh misalnya untuk simpanan unsur hara di musim kemarau. Tapi kebanyakan kalau di petani kita biasanya cuma setahun sekali, karena untuk menghemat biaya tenaga lah misalnya. Setelah pemupukan mungkin penyiangan. Kalau penyiangan itu pembatasan jumlah pelepah. Jadi pelepah dalam satu pohon itu harus kita batasi supaya tidak terlalu rapat, atau itu ditandai dengan munculnya calon bunga. Setiap muncul calon bunga itu pelepah di bawahnya kita pangkas supaya supaya bunganya itu bisa berkembang atau tidak terjepit, karena kalau terjepit nanti biasanya busuk atau nggak bisa jadi buah. Dan itu biasanya kita lakukan ya setahun 3 sampai 4 kali pemangkasan itu. Setelah itu biasanya setelah muncul bunga yang siap mekar, kita lakukan penyerbukan. Kalau penyerbukan itu kita lakukan paling seminggu 2-3 kali lah. Jadi kita puteri lahan, nanti kalau ada yang bunga mekar yang siap diserbuk, kita serbuk. Setelah umur buah 2-3 bulan nanti kita lakukan penyiangan. Jadi kita sortir buah-buah yang kecil itu kita buang nanti supaya berkembang maksimal, lebih bagus produksinya. Nanti umur 5-6 bulan buah itu baru siap panen. Ya, mungkin seperti itu. Kalau untuk pengairan biasanya kalau pas musim kemarau itu kita harus bisa gimana menjaga kelembapan tanah supaya tidak terlalu kering, karena kalau kering ya mungkin pertumbuhannya agak kurang. Tapi kalau kita bisa mengairi minimal ya sebulan sekali atau syukur sebulan 2 kali di musim puncak kemarau, itu insya Allah sudah cukup bagus. Kalau musim penghujan sih istilahnya sudah cukup dari air hujan. Kalau perawatannya bagus tuh seperti kelapa bisa berbuah sepanjang musim sebenarnya, tergantung kalau termasuk juga kebutuhan airnya. Cuma memang kalau pas musim penghujan itu memang pertumbuhannya lebih cepat, jadi hasil panennya itu lebih banyak. Atau itu biasanya Desember Januari itu ada panen raya, nanti setelah itu biasanya Mei Juni itu ada panen kedua. Kalau untuk buah yang siap panen itu biasanya yang kalau ini kan jenis varietasnya Salak Pondok Super, itu yang warna kulitnya itu sudah coklat kemerah-merahan. Kalau yang warna kulitnya masih hitam itu masih muda. Terus kalau yang sudah mulai coklat kemerah-merahan itu yang sudah mulai tua atau siap panen. Tapi itu pun juga tergantung dari pasar mana yang mau kita tuju. Misalnya untuk pasar ekspor itu tingkat kematangan 70-80%, jadi yang mengkal lah istilahnya, belum masir. Tapi kalau untuk pasar modern paling 80-90%, jadi yang sudah mulai masir itu sudah siap, karena juga memang untuk pasar modern atau pasar dalam negeri kan kebutuhannya dekat distribusinya, dan juga konsumen itu senangnya kan yang manis. Tapi kalau mungkin yang untuk pasar ekspor kan manis tapi mungkin ada rasa kejutnya juga, jadi yang kematangannya mungkin 70-80% seperti itu. Untuk salak selain buah segar itu kan ini kita sudah kita pemberdayaan ke ibu-ibu atau kelompok wanita tani. Kita ya ada banyak olahan, ada keripik salak,
ada bakpia salak, ada minuman sari salak, dan juga manisan salak, dan bahkan ada jenang salak, dan yang ada beberapa macam olahan salak. Itu istilahnya kan untuk oleh-oleh yang bisa dikirim lebih jauh ataupun lebih awet daripada buah segarnya. Kita istilahnya dari awal karena anak petani dan juga hidup di lingkungan petani, dan juga karena tanaman salak ini sudah ditanam oleh istilahnya orang-orang tua dari dulu, kita gimana tetap bisa mempertahankan pertanian ini bisa tetap bisa eksis, ya kita berusaha memodifikasi bagaimana pertanian itu biar bisa jalan. Dan kalau kita memang dari awal namanya usaha itu kan tergantung dari niat dan ketekunan atau bakat kita. Istilahnya prospek pertanian kan semua orang misalnya punya uang atau nggak punya uang kan butuh makan. Jadi kalau kita gimana supaya pertanian itu tetap bisa maju, karena kebutuhan makan itu kan akan tetap terus bertambah, apalagi dengan pertambahan jumlah penduduk. Dan juga kalau kita lihat untuk salak ini kan belum ada kompetitor dari negara lain sebenarnya, itu prospeknya cukup bagus. Dan untuk buah salak ini kan istilahnya komoditas buah. Untuk buah itu kan yang diambil kan kesegaran dan vitamin C-nya. Untuk salak ini kan nggak kalah dengan buah yang lainnya, jadi istilahnya prospeknya masih cukup bagus. Termasuk seperti tadi kita sampaikan, untuk produk-produk pertanian atau produk makanan itu orang punya uang atau nggak punya uang kan tetap butuh makan. Ya kalau kita berharap istilahnya kalau Indonesia kan negara agraris, istilahnya negara agraris atau negara pertanian, jadi padahal lahan juga masih terbuka luas. Ya mungkin kalau kita berharap kalau kita lihat banyak petani-petani itu yang sudah tua, kita berharap untuk anak-anak muda itu juga bisa ikut terjun istilahnya membantu, bahkan juga bisa mengembangkan dunia pertanian ini.